Halo Tribuners, bersama saya Jeffrey di program Tok Awang on the Spot UMKM. Saya bersama Pak Jupiter. Beliau adalah petani madu, lebah, peternak. Kemudian dari sini dia udah tergolong sukses dan bisa menghidupi keluarganya. Nah, kita akan mengikuti Pak Jupiter berbicara di lahan ternaknya, ternak lebahnya yang diselingi dengan ada pertanian stroberi, tanaman stroberi. Ayo Pak Jupiter, kita coba dulu untuk melihat lokasi lahan. Ini lahan Pak Jupiter. Luasnya berapa ini Pak lahannya ini Pak? 3 rantai. 3 rantai. Di luas lahan 3 rantai ini Pak Jupiter ada berapa kotak lebah ini Pak yang Bapak ternak ini? Di sini ada 40 kotak. 40 kotak. Dalam satu kotak itu bisa menghasilkan berapa ini Pak? Berapa madu asli? Kalau musim dia bisa dapat 4 botol. Dalam satu kotak? Dalam satu kotak. 4 botol. Kemudian kalau tidak musim bisa berapa? Bisa dapat 2, 1 gitu lah. Dan ini Bapak kelola ternak lebah ini kan dibantu oleh TPL Pak. Iya. Toba Pap Lestari. Bagaimana ceritanya dulu Pak? Oh, pertama ada dulu Bapak Kapolsek Siregar yang mengajukan proposal ke TPL untuk membantu untuk bantuan sama kami. Bapak itu memang datang waktu itu, kami udah mulai beternak. Tapi ku bilang sama Bapak itu, kalau bisa ditambah modal, ini bisa juga makin usaha untuk meningkatkan ekonomi, gitu sama Bapak itu. Terus? Jadi Bapak itu buatkan proposal ke TPL. Jadi waktu itu memang langsung diterima TPL, langsung turun dari TPL, langsung memberikan bantuan berupa kotak. Nah, Awal mulanya bantuan kotak dari TPL berapa Pak? 100 stup. 100 stup. Iya. Sekarang 100 stup itu digunakan di sini sama lahannya di mana lagi Pak? Karena ada juga lahan yang beda juga di sini. Tribuners, Pak Jupiter rencananya akan manen langsung, kemudian mengambil madunya untuk diperas dan dijual. Mengingat pakaian saya tidak safety seperti Pak Jupiter, kita lihat dulu bagaimana Pak Jupiter proses panennya. Halo Tribuners, tadi Pak Jupiter Ruban Raja sudah panen. Lalu inilah hasil panen Pak Jupiter Ruban Raja ini, madunya. Ini madu segar, madu asli nih. Madu asli yang diternak oleh Pak Jupiter. Ini madunya. Mantap ya Bang. Mantap kali Pak, madunya. Ada pahit-pahitnya. Mantap. Ini Pak biasanya kok segini nih, diperas bisa dapat berapa ini Pak? Dapat berapa? Setelah ini gimana pengelolaannya? Dimasukkan ke atas saringan, dia iris. Dimasukkan ke atas saringan, kemudian diiris. Enggak, langsung Dia akan tiris sendiri. Akan tiris sendiri. Oh, gitu ya Pak ya? Dibiarkan sendiri aja. Dibiarkan sendiri aja. Kemudian nanti baru ditaruh di botol-botol. Kalau segini berapa botol nih Pak? Yang kita panen ini, kita 2 botol. Oh, 2 botol ya segini. Jadi Satu kotak. 1 kotak tadi Tribuners yang dipanen Pak Jupiter Ruban Raja itu bisa 2 botol. 2 botol ini dia. Nah, kalau dilihat ini madu asli tua nih loba. Madu asli khas ini nih, khas Toba binaan dari TPL.
Selain itu Pak Jupiter, saya mendengar bahwa Bapak juga menjadi training. Tidak hanya menjadi peternak lebah, tapi menjadi training bagi petani-petani lebah yang di sekitar sini. Iya. Itu bagaimana Pak Jupiter? Jadi kita pun buat pembinaan juga tentang lebah ini supaya prinsip kita untuk meningkatkan ekonomi. Jadi kita bina juga cara beternaknya. Gitu. Jadi kita pun arahkan juga ke TPL supaya dapat bantuan dari Toba Pupuk Lestari gitu. Untuk trainernya apa pembinaan kelompok-kelompok tani ataupun petani lebah. Iya. Itu di mana Bapak biasanya trainer itu, sampai kemana gitu, atau hanya sekitar di sini aja? Yang pertama kami ke Perbuluan Oh, itu di mana itu Pak? Dairi. Oh, Dairi, Perbuluan Dairi. Jadi baru lanjut juga ke Aik Raja Tarutu. Raja Iya, Tarutung. Baru ke Habinsara. Habin Sarang. Sarang. Oh. Jadi dan di daerah ini pun kita juga buat juga pembinaan untuk pelatihan tentang ternak lebah ini. Ada juga yang dari Jambi pun pernah juga datang. Oh, dari Jambi. Iya. Jauh ya Pak? Iya. Nginep di sini lah 1 minggu. Dalam trainer itu, apa yang paling inti Bapak sampaikan kepada petani atau calon petani peternak lebah? Jadi yang pertama kita, karena tentang lebah ini kan memang orang anggap sepele gitu. Jadi yang pertama kita yang untuk mau beternak, pertama kita pengenalan ratu, cara beternaknya gitu. Pengenalan ratu lebahnya. Iya. Terus Pak? Cara penempatannya di lapangan gitu kita ajari lah dari awal sampai pembuatan kotak stupnya gitu. Kalau cara memelat itu seperti apa sih Pak? Kisi-kisinya itu, spillnya, ciri-ciri Ratunya. itu, itu seperti apa itu? Ciri-ciri ratunya dia kan lebih panjang dari lebah pekerja sama lebah pejantan. Lebih panjang ya? Iya. Kalau lebah jantan itu kan dia hitam besar, tapi dia badannya pendek. Kalau pekerja dia kecil, seperti ini kan kecil dia. Jadi kalau ratu lebah itu dia lebih panjang, badannya itu lebih panjang. Dalam sebulan itu tadi Bapak sampaikan 100 botol ya Pak? 100 botol, berarti Tribunnews dikalikan aja 120.000 dikali 100 botol. Itulah penghasilan dari Pak Jupiter, sehingga berternak lebah ini menjadi penghasilan utama ya Pak? Iya, menjadi mata pencarian Bapak ya? Iya, udah dari madu inilah kita menghidupi keluarga gitu. Kembali ke Kak Hema Butar-Butar. Kak Hema Butar-Butar dari TPL ya Kak? Iya. Bisa dijelaskan Kak, di TPL bagian apa, kemudian program-program apa saja yang sudah dilakukan untuk mendorong UMKM kita ini semakin maju, lihatnya semakin baik begitu. Oke, ya, saya Hema Butar-Butar sebagai CD officer dan juga memang menghandle juga di bagian UMKM. Ya. Jadi UMKM kita itu agak banyak ya Bang, dan itu bervariasi seperti itu. Ada madu, ada keripik pisang, ada sambal, ada kopi seperti itu. Bahkan ada goreng pisang arang dan lain-lainnya. Jadi untuk peningkatan pendapatan teman-teman orang bapak ibu yang di bagian UMKM itu, kita itu ada mengadakan pelatihan, ya. Pelatihannya ini ada banyak itemsnya. Jadi dulu ini kami buat ada sampai 3 hari. Kita datangkan trainer kerjasama dengan Yayasan Syahrir seperti itu. Ada di bagian makanan seperti itu, ada trainernya di bagian makanan. Kemudian ada yang bagian craft juga, ada yang bagian desain seperti itu ya. Mereka ini didampingin betul-betul. Mungkin salah satunya adalah cara mengukur sebenarnya harga madu itu berapa satu botolnya. Jadi dulu ini sebenarnya kayak orang bapak ini ngasihnya itu harganya 125 ya kan.
Saya kasih contoh aja untuk madu. Dari trainernya itu memberikan kalau memang ada harganya 125 per botol dan itu habis terjual, silakan saja seperti. Jadi ngelihat dari pasarnya juga seperti itu. Karena ada juga dari kita UMKM madu di Simalungun. Mungkin mereka bisa memberikan harga lebih murah seperti itu dan habis juga. Nah, dari trainer itu oke-oke saja seperti itu. Kalau memang di daerah sini harga 125 juga boleh terjual atau di harga 120. Mungkin itu ya penentuan harganya. Kemudian untuk kualitas produk-produknya itu dicekin juga. Kemudian dibantu juga untuk bagian desain mendesain dan kita bantu juga dari TPL. Seperti itu, iya. Kemudian dibantu juga untuk melihat pasar. Nah, jadi pada saat kerjasama dengan Yayasan Syarif ini ada 1 tahun lebih, mereka juga membantu kita dalam proses pemasaran. Ya, itulah juga mereka juga menggandeng Shopee Indonesia yang seperti saya tadi sampaikan waktu di Sambal. Itu lewat dari mereka, lewat dari Shopee seperti itu. Diajarin betul-betul secara detail seperti itu. Kalau untuk Pak Jupiter ini udah berapa tahun, kemudian ceritanya dulu bagaimana TPL membina Bapak ini dan UMKM di sekitar sini itu bagaimana? Oke, jadi kalau dari Bapak ini kami menggandeng lah ya, bekerja sama dengan Bapak ini mendampingi sejak tahun 2018. Dulu ini pengajuannya lewat proposal seperti itu, ada berkisar 17 orang nama-nama yang mau dilatih pelatihan untuk ternak lebah ini. Hanya saja kami melihat hanya Pak Jupiter yang bertahan dari 17 orang yang konsisten untuk tetap budidaya lebah seperti itu ya kan. Dan kita ngelihat mungkin ya kita tidak bisa menggandeng semua. Kita kan lihat juga dalam melakukan usaha ini kalau tidak ada dari dalam hatinya untuk melakukan itu sama aja bohong. Dan Bapak ini melakukannya sampai sekarang seperti itu. Dan Bapak ini melakukannya sendiri sampai tahun 2020. Kemudian di tahun 2020 adalah 4 orang dari orang sekitaran Aetnatolu juga dari sekitaran Lumban Julu yang ikut bergabung di tim Bapak ini. Seperti itu. Jadi dalam dulunya dia pribadi, sekarang sudah dalam bentuk kelompok. Iya. Dulu juga stupnya juga masih sedikit Bapak ini. Yang kita bantu dulu pada saat yang 17 orang itu sekitar 30 orang per orang dapat orang tuanya. 10. Kemudian tapi dengan dari pelatihan itu udah ini juga melakukan sendiri pembuatan stup. Dia sendiri melakukan juga. Berarti niatnya itu sungguh-sungguh dalam berlebah madu ya kan. Dan kita selalu melakukan monitoring secara rutin. Minimal itu sekali sebulan kita lihat sudah bagaimana perkembangannya, berapa hasilnya tiap bulan. Itu ada mengalami peningkatan. Dari kita lihat ada penambahan stup aja kita bisa lihat ada grafik peningkatan dari usahanya berternak lebah. Iya betul. Bahkan kemarin juga pada baru tahun yang lalu 2023 kita berikan lagi bantuan stup 100 kepada orang Bapak ini. Dan saya bangga mungkin ya, kita TPL itu bangga ngelihat kita bantu stup 100 dan orang Bapak ini secara mandiri melakukan pembuatan glodok namanya. Dari batang kelapa itu sebagai perangkap lebah sebelum dipindahkan ke stup-stup. Dan itu dilakukan mereka secara mandiri. Iya. Berarti kerjasama itu berjalan. Orang kelompok dari situ Aniloba ini tidak hanya berharap dari TPL, tetapi dari mereka sendiri juga melakukan seperti itu. Dan satu halnya juga yang saya lihat poin kayak tadi Bapak ini belajar ngelihat dari teman bahwasanya bisa dari madu, kemudian ada strawberry, kan bisa ya kita lihat hal-hal positif langsung diadopsi dan langsung dilakukan di lahan mereka dan itu bisa menjadi penghasilan tambahan mereka, ya kan. Dan kemudian juga mungkin Bapak ini juga tadi kan dari madu, kemudian juga berkreasi pembuatan stup. Jadi bukan hanya untuk kelompok ini saja mereka buat, tapi itu dijual. Iya, seperti yang kayak kita lihat sekarang Bapak ini lagi membuat 20 stup pesanannya. Ya, kalau dihitung-hitung kan itu sudah satu stupnya itu kisaran 150 sampai 200 harganya. Satu kota ya, itu ya. Dan itu tidak semua orang bisa membuatnya. Mungkin kalau mencontoh-contoh bisa, tapi ada apalah kita bilang ya, harus sama pas dengan seperti cloning. Iya. Pesanannya itu dengan cloning. Jadi satu kotak dia dengan ikut cloning 800. Bisa kita bayangkan seperti Lumayan itu. ya Pak. Iya. Iya, Ada lebahnya berisi seperti Iya, itu. sudah ada kan? lebahnya berisi ya. Iya. Dan itu Bapak
rutin Bapak ini kan ya, selain trainer kemudian pesan ke Bapak kemudian membantu Baru-baru ini kayak pembinaan. Dinas Kehutanan kan pesan 100 kota. Oh, Dinas Kehutanan pesan 100 kota sama Bapak. Jadi kayak banyak juga, udah banyak. Udah banyak. Kelompok-kelompok kayak kami kan gereja ada juga, makan lebah dari kita juga. Mbak, sudah berapa banyak binaan dari TPL yang dilakukan selama ini untuk UMKM? Yang saya ingat itu ada 44 UMKM. 44 UMKM Iya. di kawasan Di kawasan area kerja TPL. Area Baik kerja itu TPL. Di mil, maupun itu di sektor. Seperti itu. itu bergerak di berbagai sektor ya, Iya, betul. seperti peternak lebah, UMKM keripik dan lain sebagainya begitu. Dan dulu juga ya, madu ini hanya ada di 2 area, Simalungun sama di daerah kita Toba, ya kan. Jadi kita juga pengen di sektor-sektor lain seperti Air Raja, Habinsaran, kemudian di Tele ada juga peternak lebah dan bertepatan area di sana berpotensi untuk kita kembangkan untuk lebah madu. Lebah madu. Seperti itu, iya. Jadi pada saat kita survei ke lapangan, memang ada potensi-potensi lahan yang untuk kita kembangkan lebah madu. Ya kan, pada saat kita udah ketemu di area, kita turunkan Pak Jupiter untuk ngelatih ke Untuk sana. melatih. Iya, dan itu masih berjalan juga sampai sekarang. Selain misalkan ternak lebah madu, apa kira-kira program kedepannya? Landscape-nya untuk membantu UMKM ini supaya maju, masyarakat berpenghasilan, kemudian bisa menambah perekonomian dari masyarakat sekitar TPL sendiri. Oke. Kalau pendampingan dan monitoring itu menjadi kegiatan kami rutin lah yang akan kami lakukan. Untuk sekarang ini kami lagi mau fokus dulu seperti ini. Ini kan kemasan mungkin sudah terlalu mungkin udah monoton lah ya, Ya, bentuknya monoton. seperti ini. Kami mau mengubah jadi ke kaca, mungkin lagi mau mengupgrade kemasan dan juga Upgrade desain-desain kemasan. stiker untuk lebih Iya. menarik. Kami mau fokus ke sana dulu, kemudian dan sudah kerjasama juga sama bagian Perindakop. ya, untuk mau pendaftaran kalau usahanya kan sudah. Jadi kita mau masuk ke dalam BPOM juga nantinya. Oh, Seperti BPOM itu. nantinya. Jadi tuntas begitu ya Kak. Iya. Kemasannya bagus, kalau kemasannya bagus, kualitasnya bagus, harganya naik kan begitu ya. Baru kita dapatkan nomor izin BPOM-nya ya supaya otomatis pendapatan mereka akan meningkat kalau sudah ada izin itu kan, seperti itu. Oke. Pak Jupiter, terima kasih banyak Pak sudah mau menerima kita melihat panen langsung, berbincang produk UMKM-nya. Sama Mbak juga saya ucapkan terima kasih, maju terus TPL untuk dalam pengelolaan UMKM. Tribuners, demikianlah ngobrol-ngobrol kita dalam program podcast Kadeto Awang on the spot UMKM. Kita saksikan pada program-program berikutnya bagaimana pembinaan UMKM, produk-produk UMKM yang maju sehingga ekonomi masyarakat kecil terus berdaya. Saya wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.